Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi Kopi Hangat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara diskusi hangat yang rutin kita adakan pada setiap Kamis pagi. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat buat kita semuanya, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita pada pagi ini adalah tentang antara politik agama dan politisasi agama. Tema ini kita perlu angkat karena bisa dikatakan sekarang tahun 2023 itu bisa dikatakan tahun politik, ya, karena 14 Februari berdasarkan jadwal dari KPU itu adalah pemilu untuk pilpres, pileg dan seterusnya. Tentu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah terjadinya politisasi agama. Nah, nanti kita akan membincangkan apa diferensiasi antara memperjuangkan nilai agama dengan politisasi agama. Karena kita sebagai seorang sebagai seorang muslim tentu akan membawa nilai-nilai dalam kehidupan apapun, dalam sisi apapun. Kita sebagai orang yang muslim pasti akan terinspirasi dari nilai-nilai agama. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mewaspadai jangan sampai kita mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Nah, untuk membincangkan tema ini, alhamdulillah kita bisa mengundang tamu kita, yaitu Dr. Abdul Rahim. Beliau adalah salah seorang pemerhati Maqasid Syariah. Beliau juga dosen di Al-Wafa Cilengsi. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, saya senantiasa mengingatkan bahwa forum Kopi Hangat ini adalah forum kajian dan diskusi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang pemikiran dan politik Islam. Tujuan dari forum ini adalah merealisasikan keterbukaan wawasan, ya, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri transisi umat yang berkepanjangan menuju umat yang dewasa dan matang. Sehingga umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan, mereka memiliki power dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, sebelum saya persilahkan Dr. Abdul Rahim, mari kita awali diskusi hangat ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya kepada Dr. Abdurrahim, saya persilahkan untuk memantik diskusi kita pada pagi ini. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia selalu insyaallah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang politik agama atau politisasi agama. Ini satu tema yang seringkali menghiasi media-media publik, baik itu media sosial maupun media-media elektronik yang sudah kita kenal. Poin-poin yang mungkin akan menjadi pembahasan kita adalah apa relasi antara politik dan agama dan politik, apa perbedaan antara politik agama dan politisasi agama, bagaimana dampak dan praktek politisasi agama dalam perjalanan sejarah umat Islam. Mudah-mudahan saya bisa share ya, insya Allah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pembahasannya agak sedikit secara singkat ya. Ini sekedar mengantarkan kita pada diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya atau bagaimana relasi antara agama dan politik? Saya coba memvisualisasikan ya bagaimana relasi antara agama dan politik. Kalau sekuler itu adalah memisahkan agama dan politik. Kalau sebagian juga para pemikir Muslim, bahkan Abdul Wahab Al-Masiri, seorang pemikir Muslim dari Mesir, rahimahullahu ta'ala, itu mendefinisikan sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi ketika seorang itu sekuler, maka dia akan memisahkan agama secara total dari politik, dari panggung politik, dari dunia politik, baik secara umum maupun secara khusus, atau bahkan lebih ekstrim lagi yang mendefinisikan memisahkan politik antara agama dan kehidupan. Tapi bila kita lihat dalam pandangan-pandangan ulama, karya-karya ulama, kita perlu juga membedakan mana wilayah politik dan mana wilayah agama. Bila kita kembali kepada literatur Islam, para ulama itu ada yang memulai definisinya membedakan antara mana wilayah Kok nggak ada suaranya ya? Suara hilang nih. Mental, Dr. Ibrahim. Nggak tahu ini kok tiba-tiba terlempar. Ya, masuk lagi. Masuk lagi kalau terlempar lagi. Oke. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita adalah mana wilayah agama dan mana wilayah politik. Saya berikan visualisasi semacam ini. Ada irisan, ada wilayah-wilayah yang murni politik, yang memang Al-Quran atau hadis Nabi SAW tidak menyebutkan secara spesifik. Mana wilayah-wilayah murni agama yang itu sebenarnya tidak masuk dalam wilayah politik. Tapi juga ada wilayah-wilayah yang terjadi pertemuan antara agama dan politik. Kalau saya visualisasikan, di sini ada wilayah yang murni agama, contohnya misalnya tata cara kita sholat, tata cara kita haji dalam konteks prakteknya. Adapun manajemen haji itu persoalan yang lain. Tata cara kita bersyahadat, tata cara kita misalnya ke kamar mandi, tata cara kita makan, itu bukan masuk wilayah politik, tetapi agama mengatur wilayah itu. Perkara-perkara yang sifatnya keyakinan terhadap hari akhir,
yang sifatnya adalah masalah ukhrawi, perkara-perkara ghaibiyat, itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Politik tidak masuk di wilayah itu. Namun agama juga membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan publik. Bagaimana distribusi zakat, bagaimana pengelolaan zakat, bagaimana mengelola manajemen haji, praktek secara bersama, kemudian juga manajemennya seperti apa, pengaturan teknisnya seperti apa, di praktek lapangan bisa masuk dalam wilayah politik. Begitu juga misalnya dalam wilayah pendidikan, pengaturan budaya, penegakan hukum, kemudian yang lainnya masalah ekonomi, pencapaian kesejahteraan, yang agama memiliki semangat pencapaian itu, tetapi di saat yang sama itu juga termasuk wilayah kemaslahatan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya merujuk kepada karya Dr. Mukhtar Ashanqiti yang membagi nilai-nilai politik dalam Islam itu ada nilai-nilai yang sifatnya fundamental dan ada nilai-nilai yang sifatnya praktikal. Ini mungkin dibahas pada kajian yang sebelumnya, ada nilai-nilai politik yang sangat fundamental, yang ini agama mendorong itu, dan ternyata ini juga ada irisan dengan politik, nilai-nilai berhubungan dengan kemanusiaan, bahwa Islam itu menghargai manusia sebagai manusia. Islam tidak ingin menjadikan manusia itu menjadi malaikat, dan Islam tidak juga menjadikan manusia ini seburuk-buruk makhluk. Nah, begitu. Iblis. Artinya hak-hak manusia itu Islam, bahkan syariat ini sangat mempertimbangkan aspek sisi kemanusiaannya. Adanya rukhsah, adanya kebermanfaatan, bahkan Islam menjadikan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kemanusiaan sebagai ibadah-ibadah yang bernilai tinggi. Kemudian masalah kebebasan menyuarakan pendapat, kebebasan berpendapat, bahwa manusia itu kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya manusia itu bebas menentukan sesuatu, tapi dia harus bertanggung jawab atas sesuatu itu. Dia bisa memilih agama, tapi dia harus bertanggung jawab atas pilihan agamanya. Keadilan dan kesetaraan. Manusia itu pada hakikatnya setara, tentu dalam hal yang tabiat kemanusiaan ya, tabiat kemanusiaan. Misalnya, apapun latar belakang sukunya, apapun latar belakang bahasanya, sebenarnya memiliki hak yang sama. Tentu ada diferensiasi, ada diferensiasi yang diakui oleh agama, ada perbedaan-perbedaan yang diakui oleh agama. Misalnya kepakaran, profesionalitas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang mengerti bila engkau tidak mengetahui. Tentu nilai-nilai profesional itu diakui oleh Islam tidak berseberangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Justru itu adalah bagian dari keadilan dan kesetaraan. Kemudian prinsip syura, partisipasi publik, kebersamaan, pertanggungjawaban, ketaatan dan persatuan. Jadi sebenarnya ketaatan itu termasuk value mendasar di dalam pokok nilai-nilai politik dalam Islam. Bahwa pemimpin itu ditaati, tetapi di saat yang sama juga pemimpin memperhatikan kemaslahatan orang-orang yang dipimpin. Ada lagi nilai-nilai yang sifatnya praktikal. Ketaatan hukum, bahwa hukum itu nanti ketika terjadi konflik, maka kembalinya kepada hukum yang menjadi dasar kesepakatan. Bahwa kalau masyarakat Muslim itu hukumnya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nanti dalam hal-hal yang tidak diatur di dalam agama kembali kepada kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kemaslahatan bersama. Suara mayoritas memiliki nilai di dalam praktek politik. Mencegah kezaliman, harta publik adalah harta Allah, bukan harta penguasa, sehingga penguasa ketika mengelola harta publik harus berdasarkan kemaslahatan bersama. Kapasitas dan integritas, bahwa di dalam distribusi kekuasaan, distribusi amanah, mempertimbangkan aspek kapasitas dan aspek integritas. Bukan hanya kapasitas, bukan juga integritas, tapi kedua-duanya harus menyatu. Musyawarah dalam mengambil keputusan, kontrol publik, kesantunan, persatuan. Jadi ada sisi-sisi kesantunan di dalam praktek nilai-nilai praktek politik. Sehingga Nabi SAW itu mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah wa manuzi an syai'in illa syanah. Kesantunan itu bila ada pada sesuatu menjadikan sesuatu itu indah, tapi kalau tercabut dari sesuatu maka menjadi satu tidak indah, menjadi buruk. Maka
politik yang santun itu sebenarnya merupakan nilai-nilai praktikal yang Islam sangat mendorong hal tersebut. Begitu juga pola interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat juga mempertimbangkan hal itu. Peran-peran politik terhadap agama, mari kita coba balik dari sisi yang lain bahwa apa fungsi strategis politik, terutama misalnya kenegaraan negara dalam konteks kehidupan kita beragama. Ada maqasid syariah yang kalau kita kenal dengan istilah 5 kemaslahatan mendasar, itu akan memiliki multi efek, akan memiliki dampak yang besar bila peran itu diambil oleh negara atau negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Maka politik itu memiliki fungsi strategis dalam konteks keagamaan, fungsi-fungsi keagamaan dalam pengertian menjadikan umat beragama itu bisa menjalankan agamanya secara melindungi umat yang menjalankan agamanya, memfasilitasi umat menjalankan agama. Bagi kita seorang muslim dalam konteks negara kolektif, negara yang di situ ada multi agama, maka negara memiliki fungsi strategis untuk melindungi kepentingan-kepentingan agama kita. Misalnya pengaturan tempat ibadah misalnya. Itu kalau negara tidak terlibat, maka akan mudah terjadi konflik. Orang bisa semena-mena merusak tempat ibadah, di saat yang sama juga seseorang tidak bisa menjalankan praktek keagamaannya. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi kemanusiaan, jaminan kesehatan, misalnya fungsi-fungsi perlindungan, bahkan saat ini bisa kita katakan sebagai fungsi-fungsi nasab terdahulu. Jadi kalau zaman klasik, di masa-masa awal Islam lah, atau di masa-masa di mana nasab identitas kesukuan itu kuat, maka nasab itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Tetapi fungsi nasab kita sebagai manusia, sebagai orang yang memiliki identitas yang jelas, itu sebagian sekarang diambil oleh negara. Jadi negara itu mengambil sebagian dari fungsi nasab di masa klasik. Nah, itu kita sebagai manusia itu adalah satu hak mendasar. Manusia itu hak mendasar memiliki identitas. Nah, saat ini misalnya kalau orang dulu ya, orang zaman dahulu, ketika dia mengenalkan diri berasal dari kabilah mana, berasal dari wilayah mana. Kalau sekarang kita misalnya seorang melaksanakan ibadah haji, dia tidak memiliki identitas negara, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan ibadah haji, tidak memiliki jaminan. Tapi ketika seseorang itu memiliki identitas kenegaraan, dia sebagai warga negara Indonesia, warga negara tertentu yang lainnya, maka ada hak-hak dia secara manusiawi itu yang bisa terlindungi. Pendidikan itu mencerdaskan. Jadi coba kita bayangkan negara-negara Muslim yang saat ini terjadi konflik, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka negara memiliki fungsi yang sangat strategis. Meskipun kita kalau bicara dalam konteks Indonesia, tugas negara untuk mencerdaskan anak bangsa itu banyak diambil oleh swasta. Jadi negara itu sebenarnya kalau dalam konteks Indonesia itu sangat dibantu oleh swasta. Baik itu Muhammadiyah, baik itu NU, ataupun ormas-ormas yang lainnya, ada Al-Irsyad dan seterusnya. Kehormatan. Bahwa kehormatan itu kalau skala mikronya, itu orang berpakaian itu untuk menjaga kehormatan. Hak private, hak individu. Ketika hak private rumah, hak private wilayah-wilayah yang dia miliki, itu adalah bagian dari kehormatan. Tapi kehormatan dalam skala makro bahwa seseorang itu bisa mendapatkan perlindungan haknya, perlindungan kehormatannya, nama baiknya, itu negara bisa memfasilitasi kita untuk menjaga kehormatan kita. Misalnya tentang konteks pencemaran nama baik, meskipun ini seperti pasal karet, tapi sebenarnya bagian dari maqasid syariah bahwa seseorang itu tidak boleh, hak dia, kehormatan dia dilindungi oleh negara. Maka negara di sini memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan maqasid syariah. Tidaklah gampang seseorang kemudian menuduh orang lain
melakukan satu tindakan mencela kehormatannya. Tidak boleh tuduhan zina kalau di dalam aturan Islam. Kecuali dia mendatangkan pembuktian, maka negara memilih sebagai penengah di sini. Kemudian juga dalam menciptakan kesejahteraan. Terlepas ya capaian negara kita itu sejauh mana, tetapi bahwa negara itu memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan menciptakan kesejahteraan. Apakah saat ini sudah sampai atau belum? Tapi paling tidak bahwa apabila kita belum capai titik kesejahteraan itu, maka negara memiliki tanggung jawab juga berperan untuk mencapai itu. Tetapi kalau kita sudah mencapai pada capaian tertentu di satu negara, coba kita bayangkan saat ini ya, terlepas mungkin boleh setuju atau tidak, banyak sekali misalnya saudara-saudara kita yang saat ini misalnya dari Sudan, dari Afrika lah, yang datang ke Indonesia saat ini karena menjadikan Indonesia ini ternyata profesi apa istilahnya sangat mudah bagi mereka untuk memberikan profesi dibandingkan di negara-negara mereka. Di negara Sudan, misalnya sekarang ada di Libya, ada di Mesir bahkan. Dan saat ini banyak trainer-trainer yang dari Mesir yang datang ke Indonesia. Tentu ada fungsi mutualisme ya. Ada kebutuhan kita di Indonesia dan mereka memiliki kapasitas. Tapi kita melihat ini satu fenomena tren bahwa negara-negara kita, saudara-saudara kita yang sebagian di negara Timur Tengah, ini kan ada konflik, ada masalah, ada situasi sulit dalam hal tanda titik kesejahteraan. Maka kita menemukan banyak mereka itu yang hijrah ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, dan seterusnya dengan berbagai macam profesi. Bahkan termasuk juga saudara-saudara kita yang di Mesir, banyak yang hijrah ke Turki. Alasan-alasannya adalah tidak mendapatkan kebutuhan perlindungan yang sangat mendasar. Tentu tanda kutip dengan situasi politik yang ada di Mesir misalnya. Tapi dari sisi capaiannya ada kemaslahatan yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder atau tersier. Dalam bahasa syariahnya ada yang sifatnya doruriyat, ada yang sifatnya hajiyat, ada yang sifatnya tahsiniyat, takmiliyat. Nah, yang 5 ini kalau di dalam para ulama terdahulu merumuskan dengan kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan kehormatan atau keturunan, dan yang kelima adalah kemaslahatan harta. Tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa kebijakan, maka menggunakan bahasa-bahasa yang saya sebutkan di slide itu. Lalu bagaimana seseorang itu, ini dalam konteks gerakan seseorang ini, jadi gerakan politik tetapi memiliki fungsi keagamaan. Atau kalau bahasa Ustaz Rahman tadi adalah politik agama. Jadi umat muslim yang dia itu melakukan aktivitas politik untuk kepentingan agama atau membawa agama dalam menjadikan agama sebagai acuan dalam berpolitik, itu ternyata juga tidak satu warna. Ada di antara umat muslim itu ketika dia menjadikan agama sebagai acuan dalam berpolitik atau politik keagamaan, maka ada mereka yang sifatnya zahiri atau tekstualis lah. Jadi memperjuangkan khilafah, memperjuangkan jenis-jenis tema-tema yang melekat dengan perjalanan sejarah umat Islam. Menghidupkan jizyah, ada yang kemudian menggunakan pola kafir harbi, kafir zimmi, bahkan juga menggunakan pola-pola baiat, menggunakan jamaah, dan seterusnya yang tekstualis dengan varian mereka. Gerakan politik yang menjadikan agama sebagai acuan ini yang mereka sifatnya zahiri, yang sifatnya tekstualis pun warnanya sangat banyak. Ada yang menggunakan pola jamaah dan seterusnya. Ada yang sifatnya pendekatan moderat atau wasati. Ini pendekatan maqasidi, pendekatan fungsi. Jadi dia tidak lagi mewakili komunitas dia sebagai seorang muslim, tetapi justru pertimbangannya adalah fungsi. Bahwa Islam ini hadir untuk kemaslahatan manusia. Ketika seseorang itu hadir untuk kemaslahatan manusia, itu bagian dari ibadah. Dan karena banyak sekali teks-teks dalam Al-Quran maupun teks-teks dalam hadis Nabi yang menjadikan kegiatan-kegiatan, amal-amal kemanusiaan, atau kalau Imam Al-Mawardi itu juga memasukkan bahwa aktivitas politik itu sebagai profesi mulia.
Jadi kalau Imam Al-Mawardi itu di dalam Adabud Dunya Waddin menjadikan salah satu politik amal Fungsi politik. politik itu termasuk adalah aktivitas yang mulia, pekerjaan yang mulia, profesi yang mulia, karena dia profesi berbasis pada akal, profesi yang berbasis kepada kecerdasan, kemahiran. Kan ada profesi yang berbasis pada keterampilan produksi, ada pertanian, ada juga yang berbasis kepada ada produksi, ada industri, nah begitu misalnya. Nah, yang wasati ini menjadikan bahwa pekerjaan kemanusiaan, kemaslahatan kemanusiaan itu sebagai bagian dari amal agama, menjadikan agama sebagai ruh dalam gerakan politik. Baik itu terkait muslim maupun non-muslim, itu adalah ibadah. Namun juga ada yang sifatnya pragmatis. Jadi mana tema-tema keagamaan yang kemudian menguntungkan gerakan dia, tema keagamaan ya. Memang benar dia ketika melakukan hal itu mendatangkan maslahat bagi agama, tapi semuanya itu dia saring mana yang kemudian memberikan aspek manfaat kepada gerakan politiknya. Jadi lebih cenderung menghindarkan resiko-resiko meskipun ada maslahatnya untuk agama, tetapi dia sangat meminimalisir potensi-potensi resiko terhadap kelompoknya. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu karya yang saya dapatkan tapi berbahasa Arab. Yang membahas tentang politisasi agama. Jadi Al-Khitab Al-Fiqhi wa Tahayyuzat As-Siyasiyah. Jadi ternyata fenomena politisasi agama itu termasuk fenomena yang sangat panjang terjadi di dalam lembaran sejarah Islam. Tetapi pelakunya di dalam karya ini lebih cenderung adalah penguasa. Jadi orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki power. Jadi bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan kepentingannya, kepentingan kelompoknya, politiknya dengan menggunakan agama sebagai kedok, agama sebagai perangkat. Maka fenomenanya adalah fenomena yang terjadi di antara praktek ini politisasi agama menjadikan wilayah fikih menjadi wilayah akidah. Contohnya sebagaimana sebagian gerakan, misalnya Syiah misalnya. Syiah itu awalnya adalah gerakan politik, maksudnya adalah murni fikih. Perbedaan fikih, perbedaan ijtihad, perbedaan sudut pandang, skala prioritas. Tapi akhirnya bersama dengan waktu orang ingin memiliki justifikasi keagamaan atas gerakannya, maka kemudian menjadikan poin tema-tema akidah menjadi gerakannya. Atau apa yang dia lakukan itu seakan-akan mempoles, mengcover dengan tema akidah. Khilaf menjadi ijma, perkara-perkara yang itu diperselisihkan dikatakan dianggap sebagai sesuatu yang ijma. Sesuatu yang diperselisih, sesuatu yang zanni, sesuatu yang qat'i dijadikan zanni atau sebaliknya. Ini terjadi juga, sesuatu yang sudah pakem karena kepentingan politik dijadikan zanni, atau perkara-perkara yang zanni, perkara yang multi tafsir, karena kepentingan politik maka dijadikan sebagai alat untuk menekan pihak yang berseberangan atau sebagai sarana untuk menghantam pihak yang berbeda. Menolak perbedaan dan menciptakan fanatisme. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan perlawanan, maksudnya gerakannya ya, bukan sebagai sosoknya. Gerakan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu itu kan ketika melakukan bahasa tanda kutip ada perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu kan ada sisi-sisi hubungan nasab yang masuk di wilayah itu, yang menjadikan orang-orang itu melakukan dukungan ikatan sosialnya itu kan ada sisi-sisi ikatan bahwa Utsman bin Affan itu ada ikatan darah dengan mereka, menuntut darah atas kematian Utsman bin Affan dan seterusnya. Yang bersamaan dengan waktu, mungkin di masa bagi sahabat pilihan itu tidak ada fanatisme, tapi penuntutan hak, sangat profesional dalam wilayah itu. Tapi bersama dengan waktu, para pengikut, orang yang memiliki fanatisme, maka dia akan menjadikan fanatisme kelompok kabilah sebagai acuan.
Nah, kemudian juga menjadikan hak menjadi satu kewajiban. Kemudian maslahat agama menjadi maslahat penguasa yang seharusnya maslahat agama, tetapi dia kemaslahatan penguasa. Saya berikan contoh ini yang sering disindir oleh Syekh Ar-Raisuni tentang ayat bughat. Fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Di surah Al-Hujurat. Kalau salah satu pihak itu melakukan bagat, melakukan tindakan yang berlebihan terhadap pihak yang lainnya, maka perangilah mereka yang melakukan tindak berlebihan itu. Nah, ayat ini dipakai oleh penguasa dan tentu di dalam literatur fikih itu tidak asing lagi tentang pembahasan tentang bughat. Bughat itu orang yang mengangkat senjata melakukan, biasanya definisinya melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Maka kalau kita lihat dalam literatur sejarah Islam, orang yang dianggap pemberontak itu hukumannya itu sangat fatal. Bisa dihukum, pasti hukum mati, kemudian salib dan seterusnya. Tapi kata bagat ini kalau kita kembalikan sebenarnya ayatnya tidak membahas tentang siapa yang jadi penguasa, siapa yang menjadi rakyat. Karena tindakan berlebihan itu bisa dilakukan oleh penguasa, bisa juga dilakukan oleh rakyat. Maka seharusnya ayat ini tidak langsung ditafsirkan dengan pendekatan memihak ke penguasa, tetapi harus bahwa ayat ini menjadi hakim baik penguasa maupun yang dipimpin, pemimpin maupun yang dipimpin tidak boleh melakukan bughat salah satu pihak terhadap yang lainnya, melakukan tindakan berlebihan. Contoh-contoh praktek politisasi agama di masa klasik ini, yaitu ini dampaknya ya, menciptakan berhala. Jadi raja-raja itu, penguasa-penguasa itu jadikan berhala-berhala. Ini di dalam bahasanya Muhammad Mukhtar Shinqiti. Membalikkan fakta, infiltrasi paham otoriter dalam pandangan Islam. Jadi ada paham-paham otoriter yang kemudian dimasukkan di dalam fikih. Kontradiksi ide dan gagasan, perubahan dengan tangan penguasa. Jadi penguasa menjadikan kekuasaan dia untuk memaksa orang itu berubah. Padahal pendekatannya, kalau kita kembali kepada cara Rasulullah, tidak semua perubahan itu pendekatannya harus dengan kekuasaan. Bisa dengan secara sosial, tidak mesti perubahan itu dilakukan dengan pendekatan keamanan kalau bahasa kita. Kemudian toleransi yang berlebihan, mengkerdilkan pemahaman syariah, mengkerdilkan, nah ini fenomena yang terjadi, kerusakan moral, munculnya sekte-sekte keagamaan, munculnya aliran-aliran sesat, itu bagian distorsi pemahaman syariah. Contohnya misalnya masalah baiat, itu kan juga termasuk distorsi pemahaman dalam syariat, baiat yang pemahaman tentang jamaah, menjadikan kelompoknya sebagai jamaah, orang yang berbeda dengan jamaahnya maka berbeda dengan Islam, atau menyelisihi Islam, menyelisihi ijma. Misalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu juga dipahami demikian. Dr. Abdurrahim, mohon maaf sebentar ya. Iklan sebentar ya, iklan. Ya, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau Zoom-nya mati, mohon join lagi ya. Pada link yang sama. Oke. Pada Bapak dan Ibu semuanya, nanti kalau Zoom-nya mati, tolong bergabung kembali. Ya lanjut, Dokter. Oke, sekilas iklan sebentar, iklan. Oh ya, tadi rencana saya mau sampaikan tadi. Ya, khawatir keburu mati. 1 menit, pencegahan. Oh, ini tinggal 1 menit ya. Pencegahan dan pengobatan, ada pendekatan menggunakan pendekatan akidah, juga pendekatan menggunakan pendekatan maqasid atau fungsi syariah. Akidah itu begini, jadi harus dibedakan mana wilayah akidah, mana wilayah fikih. Nah ini maksudnya harus clear, jadi tidak boleh kemudian, atau sarana politisasi agama itu kan wilayah-wilayah fikih dijadikan akidah. Pendekatan fungsi maqasid atau fungsi syariah, jadi tidak mesti label syariah. Kecuali branding ya, kalau persoalan branding, persoalan itu persoalan yang biasa nggak menjadi masalah. Jadi harus kita bedakan mana persoalan substansi, mana persoalan branding. Kalau branding itu hak setiap orang untuk membranding dirinya, apakah misalnya celana syariah, toko syariah, itu kalau memiliki pemahaman membatasi syariah pada toko ini, poin-poin yang bisa menjadi
solusi atas beberapa persoalan terkait politisasi agama. Yang terakhir sebagai penutup ini saya sampaikan karena termasuk teks yang sangat inspiratif yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa agama itu adalah adlun kulluha, semuanya adil. Ini kalau agama ya adil ya. Wa rahmatun kulluha, dan semuanya rahmah. Wa masalih kulluha, dan maslahat semuanya. Wa hikmatun kulluha, semuanya itu memiliki manfaat, ada dampak manfaatnya. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli, setiap masalah yang itu keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmah kepada sebaliknya, wa anil maslahati ilal mafsadah, dari maslahat menjadi mafsadah, wa anil hikmati, dari yang ada manfaat kepada yang sia-sia, falaisat minasyariah, maka sebenarnya bukan bagian dari agama. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, meskipun dia di branding, dikatakan sebagai bagian dari agama dengan berbagai macam alasan, pembenaran, dan seterusnya. Maka kita melihatnya dari aspek apakah ada prinsip keadilan, apakah ada maslahatnya, apakah ada rahmahnya, ataukah ada hikmah manfaatnya. Ataukah justru dia di branding agama, tapi di balik itu ada kamuflase, ada madorot, ada yang lainnya. Nah, maka ungkapan Ibnu Qayyim ini menurut hemat saya menjadi satu ungkapan untuk membaca mana politik agama dan mana politisasi agama. Mungkin ini Ustaz Rahmat yang dapat saya sampaikan singkat. Mudah-mudahan kita perkaya dengan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdurrahim, luar biasa pemaparannya. Yang menjadi pemantik diskusi pagi ini adalah beliau tadi membincangkan antara diferensiasi politik agama dan politisasi agama. Di antara yang beliau sampaikan adalah di dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara agama dengan politik, tetapi ada wilayah yang berbeda. Ya, terkadang ada wilayah yang berbeda ya, antara agama dan politik. Ya. Misalkan kalau kita masuk ke kamar mandi itu hanya perlu aturan agama, ya kita berdoa dan seterusnya. Begitu juga adab dalam tidur dan seterusnya itu kan hanya memerlukan adab dan etika agama, tidak terkait dengan politik. Di antara yang beliau sampaikan juga adalah bahwa sebenarnya politik itu adalah amalan mulia, ya. Apalagi kalau mengutip perspektif dari Imam Al-Mawardi bahwa politik itu adalah ranahnya pemikiran, ya, segmen pemikiran, sehingga beliau mengatakan bahwa politik itu di antara fungsinya adalah sinaatul fikr, industri pemikiran. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya poin-poinnya banyak saya sampaikan, tapi lebih baik kita diskusi ya, diskusi bersama, saling menanggapi, mengkritisi. Saya persilahkan ya, menanggapi, mengkritisi, atau menambahkan, setuju, tidak setuju. Ini yang kita harapkan dari forum ini, ya, sehingga diskusinya benar-benar hangat. Nah itu, ini yang kita harapkan. Ini sudah ada yang angkat tangan ini ya. Tangan. Padahal nggak diangkat tangan juga ditunjuk sama Mas Rahman. Ini sudah angkat tangan ya. Dari pakar politik. Yang sudah angkat tangan adalah dosen politik Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Sita Rizmi ya. Aduh, jangan panjang-panjang lagi Pak, jadi peserta. Enggak panjang. Diperkenalkan dulu Bu. Baik, saya persilahkan Bu Sita untuk memberikan tanggapan ya. Ini tanggapan kritis Bu kalau bisa Bu. Enggak harus kritis. Terima kasih. Ini duet maut ini Rahman Rahim. Ya, saya senang sekali dengan bahasan yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahim ya. Alhamdulillah. Menurut saya ini satu hal yang relevan. Jadi gitu, bahasan relevan nggak, kita asal jangan membahas sesuatu yang kita ingin bahas. Tapi relevan nggak? Kemudian dibutuhkan tidak saat ini? Menjawab nggak persoalan saat ini? Menurut saya sangat. Karena saat ini orang sedang ramai bicara soal politik identitas. Jadi saya tarik unsur kekiniannya.
boleh nggak sih politik identitas gitu? Atau kenapa orang cenderung gitu mulai memunculkan katakanlah satu partai politik yang sebelumnya ya tidak pernah memperjuangkan Islam atau tidak pernah bicara tentang nilai-nilai Islam atau mungkin bicara tentang upaya untuk istilahnya mengusahakan adanya tadayun sya'bi atau religiusitas masyarakat, kok tiba-tiba kemudian diklaim atau mengklaim diri atau dipersepsikan dia sebagai partai yang mewakili umat gitu. Sejauh mana sih gitu keterwakilan umat itu memang direpresentasikan oleh satu parpol. Nah, menurut saya di sini tadi, kalau Mas Rahim tadi bicara politik agama, ya sederhananya kita karena di Indonesia mayoritas Muslim, karena kalau di Jerman kan, di Jerman partai penguasa the winning party terus menerus itu Christliche ya, Demokratie Union, Partai Kristen Demokrat. Oposisinya yang selalu ini juga adalah CSU, Christliche Soziale Union, Partai Kristen Sosialis. Ya udah itu gantian aja yang ini. Jadi bahwa kalau bicara politik agama di sana ya pasti agama Kristen. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, kalau bicara politik identitas atau politik agama, ya politik Islam. Nah, jadi politik Islam tadi sudah dijabarkan dengan sangat baik oleh Ustadz Abdurrahim atau Dr. Abdurrahim. Politik Islam adalah satu hal yang tadi memiliki nilai-nilai kemaslahatan, poin-poinnya ini, kemudian tujuannya juga jelas. Nah, yang nggak boleh itu politisasi agama itu atau politisasi tadi identitas Islam. Nah, ini yang kalau kita lihat nomor 2 ini yang memang tiba-tiba saja banyak yang memanfaatkan mungkin saat ini masa NU menjadi rebutan gitu ya, masa Nahdien Ulama. Tokoh mana nih yang merepresentasikan atau basis masa Nahdien itu yang kemudian. Nah, yang memang tadi dikatakan tidak boleh politisasi agama itu adalah kalau seseorang atau satu faksi atau satu komunitas sudah memiliki pendapat tertentu, statement tertentu, pandangan tertentu, lalu mencoba mencari justifikasi dengan ya atau pembenaran dengan ya dalil-dalil di dalam Quran dan Sunnah ya, jadi dicocok-cocokkan gitu untuk kemudian menjadi justifikasi bagi atau pembenaran bagi statementnya atau pendapatnya. Nah, itu kadang-kadang parahnya itu sampai kalau saya lihat ini misalnya perbedaan pilihan antara sama-sama Muslim, tapi kenapa paling tidak ya di beberapa grup WA yang sangat panas itu bukan hangat lagi panas. Kenapa ada muncul Fir'aun? Kenapa ada muncul Imam Mahdi? Kenapa kisah Nabi Musa tiba-tiba muncul di dalam konstelasi Pilpres ini gitu? Ya padahal ini di negara Muslim, mayoritas berpenduduk Muslim, 3 capresnya pun Muslim. Jadi nampak sekali terjadi politisasi agama, ya, justifikasi dan seterusnya. Jadi kalau yang saya melihat bahasan ini mencoba menjernihkan lagi gitu supaya pakai akal sehat gitu untuk melihat segala sesuatu. Termasuk tadi Mas Abdurrahim bicara tentang bagaimana orang-orang Sudan, ya bagaimana orang-orang di Timur Tengah. Ya memang kita juga kembali harus membedakan Islamic values dengan cultural values. Nilai-nilai Islam itu sendiri dengan nilai-nilai kultur di mana kita lahir, dibesarkan dan ya di ruang yang melingkupinya gitu. Jadi kalau menurut Samuel Huntington kan memang ada kultur Muslim Melayu, kultur Muslim Turki, kultur Muslim Arab, kultur Muslim India gitu. Itu orangnya ya, bukan Islamnya. Jadi kecenderungan Muslim itu terbagi dengan kultur yang dominannya mana. Itu juga turut mewarnai juga praktek pelaksanaan politik. Bahkan sedikit lagi, kalau kita bicara tentang sejarah pemikiran politik Islam, itu saja juga sudah ada perbedaan. 2 pendekatan kan. Pendekatan filsafat itu di awal-awal, itu yang disebut pemikiran politik Islam klasik. Yakni Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ghazali, ya, Imam Ghazali, itu sampai misalnya membuat tulisan Madinah Al-Fadilah gitu. Al-Farabi bikin buku Madinah Al-Fadilah.
dia seperti tulisan Plato tentang the philosopher king gitu. Ya, raja yang filsuf gitu. Tapi pendekatan berikutnya seperti Imam Mawardi mulai pendekatan fikih gitu, yang realistis, yang lebih menjejak bumi gitu ya, lebih ya katakanlah lebih membumi seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas proses pencerahannya. Jadi memang kalau ada orang yang cenderung bicara berapi-api, tetapi kemudian ini memang mungkin kurang baca, kurang diskusi, kurang proses menyerap ilmu dan transfer ilmu. Mudah-mudahan kita terus membudayakan proses ini untuk saling berbagi pengetahuan. Terima kasih, Mas Rahman, Mas Rahim. Ya, terima kasih, Dr. Sita. Ya, gimana, Mas Dr. Rahim? Ini langsung ditanggapi atau kita berikan dulu ke yang lain ya? Kalau gitu, saya minta saudara. Saya tanya dikit. Pak ya. Ya. Mana videonya dong? Ya, muncul dong. Videonya. Ini tambah muda aja nih. Bismillah, salam semuanya. Pak Rohim, ini saya bertanyanya mengenai makosid syariah dari politik ataupun turunannya. Bagaimana kita mengatasi subjektivitas dalam makosid syariah? Kan keadilan juga subjektif, kan? Pemahaman juga prioritas tujuan aja, tujuannya prioritasnya berbeda-beda. Satu orang dengan yang lainnya, ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Kedua, tentang contohnya mengenai uang, bahwa uang tidak dibawa mati, itu terus-terusan digaungkan begitu. Padahal kan uang kalau dijadikan menjadi amal atau saya sekarang sedang mengembangkan wakaf swakelola, di mana saya dan istri katakan mewakafkan harta yang dikelola oleh nazirnya adalah anak-anak, tapi itu tidak menjadi waris, menjadi wakaf. Karena kalau diwakafkan ke yang lain, sebagian diwakafkan ke yang lain, katakan wakaf produktif, kan tidak terasa oleh sekitar saya tetangga ataupun yang lain yang kekurangan. Dalam hal ini berarti saya yang bertanya tentang kesenjangan ilmu dalam makosid syariah, terutama kepada milenial yang nggak ngerti apa itu makosid syariah tentang 5 yang tadi. Dulu kita masih terus mengambil referensi Imam Shatibi yang sudah 700 tahun yang lalu, tidak mengambil makosid syariah yang kekinian, di mana selain menjaga juga mengembangkan. Uang tidak hanya dijaga, tapi juga dikembangkan. Tidak hanya dengan tidak riba. Itu kan konsep-konsep lama. Konsep-konsep baru kan uang harus dikembangkan dengan mengakuisisi, dengan membangun produktivitas gitu kan. Nah, prinsip saya makosid syariah itu juga punya banyak kelemahan. Antara lain tadi subjektivitas. Bagaimana ini mengatasi ini supaya zaman sudah berubah ini, pendekatan kepada milenial yang menjadi mayoritas sekarang nggak bisa lagi pendekatan dengan cara-cara 700 tahun yang lalu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya, luar biasa nih. Gimana Dr. Abdurrahim? Saya persilakan untuk menanggapi dulu. Biar nggak lupa. Dari Pak Yahya dulu. Tadi menarik yang penambahan yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Sita Resmi tadi. Menurut hemat saya itu cukup luar biasa. Ada satu ini mungkin teman-teman atau siapapun yang istilahnya konsen di dunia politik, penting juga dikaji. Meskipun saya ini belum sampai pada titik yang final, relasi antara pandangan politik para ulama dengan situasi politik yang terjadi di zaman itu. Ini mungkin menurut hemat saya perlu pengkajian ya. Kenapa misalnya di zaman Al-Mawardi pola pendekatannya tadi
cenderung fikih, terus kemudian di masa klasik yang cenderung Filsafat. teologi, filsafat ya. Itu adakah relasi antara situasi politik di masa itu dengan perkembangan? Mungkin di zaman kita itu butuh pendekatan yang berbeda karena rata-rata umat muslim saat ini tidak memegang kekuasaan. Kalau coba saya baca pendekatan fikih, karena misalnya kalau kitab Al-Amwalnya Abu Ubaid, Al-Amwalnya misalnya satu lagi Abu Yusuf, itu kan mereka orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Al-Mawardi di zaman kekuasaan itu settle, dan ternyata setelah di zaman-zaman itu perkembangan kajian politik sebenarnya bisa dikatakan mandek ya dibandingkan kajian fikih ibadah, karena orang mau ngomong kritik penguasa langsung ditebas sih. jadi kritik politik itu di zaman itu bisa jadi kalau ada ulama nulis kritik apa gitu jadi ancaman penguasa di termasuk bugat gitu, mengajak kepada perpecahan dan seterusnya. Ini mungkin titik-titik yang perlu kita tambah tantangan kita untuk mengkaji di sisi-sisi ilmu politik. Tapi saya belum sampai pada itu ya, belum sampai pada kesimpulan. Cuman ada di dalam pikiran begitu saja. Tadi Bu Yahya ini guru kita, ini sesepuh kita ya. Jangan bilang sepuh, piternah itu kalau sepuh piternah. Oh sesepuh. Oke. Tadi yang mana? Sampai lupa pertanyaan. Jadi saya jawab yang ini ya. Maqasid itu kalau bahasa ulama itu kayak kata hifdzuddin, hifdzun nafas. Itu sebenarnya terjadi distorsi dalam penerjemahan, Bu ya. Distorsi penerjemahan klasik itu ketika menjelaskan kata al-hifdzu atau menjaga itu maksudnya adalah mewujudkan, kalau belum wujud menjaga eksistensinya kalau itu ada gitu. Jadi kata hifdzu itu bukan hanya menjaga yang ada dalam artian, cuman kita nggak menemukan padanan kata yang tepat. Jadi hifdzu itu ini terpental lagi ya. Ya sebenarnya mungkin saya tambahkan aja ya. Nah, lanjut. Jadi ini bil adam. Terputus-putus ya? Iya, terputus-putus. Lah wadih. Jadi menjaga itu dari sisi wujud, dari sisi Adam. Bukan namanya wujud sama namanya Adam. Tapi kalau belum ada ya diadakan, kalau sudah ada ya dijaga gitu, ditingkatkan. Itu kan satu. Kemudian yang itu kalau definisi hafzu ya. Untuk milenial ya silakan dikreasikan ya, mungkin dari sisi maqasid syariah dalam perspektif pengembangan diri. Jadi orang itu sakofahnya harus ada sakofah keagamaan, sakofah. Oke. Ya, dari sisi upgrade diri misalnya, dia harus punya sakofah keagamaan, sakofah kesehatan, sakofah wawasan umum tentang kemudian kemandirian finansial, masalah penampilan. Itu dari 5 maqasid ini terjemahkan dalam konsep diri juga bisa. Jadi orang itu misalnya harus punya wawasan keagamaan, harus punya sakofah kesehatan, itu kan berhubungan dengan diri. Harus punya sakofah kecerdasan, wawasan yang sifatnya spesial maupun wawasan umum. Kehormatan, penampilan, gimana nih fashion, gimana sih gaya makan dalam konsep diri ya. Bagaimana orang kemandirian finansial, kemudian orang misalnya sakofah tentang entrepreneur dan seterusnya, itu termasuk menerjemahkan maqasid syariah dalam konsep diri di era digital misalnya. Itu bisa juga diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang demikian. Tinggal penyesuaian tema-temanya, kasus-kasusnya yang berbeda. Bagaimana eksplorasi maqasid di era sekarang ini Az-Zaka As-Sinai. Az-Zaka As-Sinai itu AI.
Bahasa Arabnya dzaka sinai ya. Subjektivitas dalam makosid syariah. Gitu. Subjektivitas tentang tujuan, pemahaman, Subjektivitas. tentang keadilan. So ya, subjektivitas dalam makosid syariah. Misalnya saya berikan contoh gini, keadilan. Kan orang sekuler juga bicara keadilan. Ya, makanya. Orang kiri bicara keadilan. Apa yang membedakan? Yang membedakan apa? Referensi. Yang membedakan referensi. Ini saya temukan jawaban dari guru saya. Apa yang membedakan keadilan dalam perspektif sekuler, keadilan dalam perspektif agama? Bedakan referensi. Referensi itu ada referensi keagamaan, itu tidak kita nafikan. Dalam sekuler referensi agama tidak masuk referensi. Referensi itu ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dhanni. Sifatnya agama itu kan ada referensi yang sifatnya qat'i. Termasuk referensi itu adalah aturan-aturan disepakati, aturan norma-norma publik itu termasuk referensi dalam menerjemahkan dalam Mas Rahim, mungkin off kamera kali ya supaya suaranya selain agama, norma. Ya. Oke ya. Yang membedakan itu ada referensi. Itu Bu Yayah ya. Agama. Tapi bagi yang sekuler tidak jadi referensi. Perkara-perkara gaib bagi mereka yang muslim jadi referensi, bagi orang sekuler tidak menjadi referensi. Referensi ada yang sifatnya qat'i. Qat'i itu yang pakem tidak boleh tidak, yaitu adalah referensi yang sifatnya keagamaan yang qat'i. Ada juga yang qat'i itu dalam pengertian publik, aturan-aturan yang disepakati itu juga qat'i kan sebenarnya. Aturan perundang-undangan, aturan itu yang sudah disepakati, sudah diketuk palu, sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi aturan bersama, itu qat'i. Baru kemudian rasionalitas. Rasionalitas itu ya sesuatu yang belum dijelaskan oleh teks agama secara spesifik maupun tidak masuk dalam aturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang disepakati berarti kita masih punya wilayah eksplorasi. Nah, sebenarnya wilayah yang tidak spesifik ini di situ ada elastisitas. Elastisitas kita bermanuver. Jadi orang kalau mau bermain cantik itu harus pada wilayah yang elastis. Maka di makros itu ada sisi-sisi referensi yang elastis. Nah gitu. Itu Bu Yayah ya. Oh iya. Allah alam. Iya. Ya, Pak Rahman mau nambahin? Boleh. Silahkan. Enggak, silahkan. Saya silahkan. Jadi sebenarnya ya terkait bagaimana meminimalisir subjektivitas dalam memahami maqasid syariah. Ya, pertama, orang yang pengkajinya itu harus punya kapasitas ya. Kapasitas dan kapabilitas. Artinya orang yang menekuni di bidang itu. Kalau orang sudah punya kemampuan, punya kapasitas, kapabilitas itu kan. Makanya kalaupun dia salah, misalnya kalaupun dia salah, ya dia tidak berdosa tapi dapat satu pahala ya. Karena dianggap salah satu implementasi dari ijtihad. Yang kedua, sebagaimana tadi dikatakan oleh Dr. Rohim, itu ada diferensiasi ya terkait referensi tadi. Misalkan kalau kita berbicara keadilan misalkan dalam hukum waris, itu kalau kita menggunakan perspektif HAM, itu kan tidak adil. Karena ada perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita sebagai seorang muslim ini kan memahami perkara-perkara yang ta'abbudi. Perkara-perkara yang ta'abbudi itu ya tidak bisa diotak-atik gitu kan. Misalkan kenapa sih perempuan harus berjilbab? Itu kan kalau dilihat dari perspektif HAM, itu kan bisa disalahkan juga kan, ya begitu.
Tapi kalau kita menggunakan perspektif referensi kita adalah ini adalah perkara yang qot'i gitu ya, perkara yang qot'i, maka kita meyakininya itu ada keadilan di situ ya, ada rahmat di situ. Tetapi kalau yang terkait perkara-perkara yang tidak secara eksplisit ya, tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, memang itu perlu ada dawabit ya, standar-standar yang menjadi kesepakatan bersama, kira-kira begitu. Nah, kesepakatan bersama itulah yang menjadi patokan. Ya, misal oleh karenanya dalam konteks fatwa misalkan kenapa keputusan kolektif itu lebih baik daripada fatwa pribadi. Karena keputusan kolektif, fatwa kolektif biasanya itu diadu dulu dengan berbagai macam perspektif, kemudian diambil sebuah konklusi. Kira-kira begitu apa ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, nambah. Ya, silakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mas Rahman tuh ada Bu Maryam tuh, nampak tuh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang nampak-nampak ditodong. Itu artinya kalau yang nampak-nampak itu saya berbicara itu. Di belakang beliau ada sosok lain. Dalam kaedah ulama itu kan dikatakan al-isyaratu maqamul ibarah. Isyarat itu sama dengan ungkapan. Ini kan isyarat. Bagi orang yang berakal cukup dengan isyarat katanya itu kan. Al-aqil yakfihi bil isyarat. Baik. Saya persilahkan Bunda Maryam, Bu Nyai. Enggak ya? Oh, dikirain mau bicara. Ya, saya wakili dikit. Ya, silakan. Saya mewakili beliau. Ya, perwakilan dari Surabaya. Ya, sebentar lagi saya pamit ke sana juga dengan ketua mahasiswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik para masyayikh, para asatidzah, para ustadzat, para dokter, para hadirin semuanya, hadirat, tema yang terkait dengan yang berhubungan dengan masalah agama, dengan berbagai aspeknya, terus terkait dan kaitannya dengan ranah publik, apalagi politik seperti ini, itu yang paling dibutuhkan itu adalah kontrol. Jadi kontrol itu secara umum ada kontrol diri atau kontrol yang sifatnya otomatis. Itu adalah ya secara umum di ranah publik selama ini bahwa agama itu memiliki tempat, memiliki kedudukan yang khusus itu di mata masyarakat, khususnya dalam konteks Islam misalnya, bagi kaum muslimin semuanya. Jadi terus kemudian yang kedua adalah ilmu. Ini yang ketiga adalah ulama. Nah, yang keempatnya itu negara. Jadi ada kontrol sosial ya di masyarakat. Artinya bahwa termasuk tadi misalnya bahwa ini termasuk bagian dari politik, jadi seseorang mempraktikkan politik agama, ya dia berpolitik, terus bahwa tampak keagamaannya karena memang dia seorang beragama gitu. Dan itu sudah tampak dari sejak sebelum dia tampil sebagai publik politik gitu. Dan harus begitu, memang justru lebih bagus di masyarakat yang heterogen itu masing-masing itu menampilkan diri sesuai dengan identitasnya supaya kita bisa semua bisa bersikap secara proporsional dan tidak ada dusta, tidak ada kamuflase di antara kita. Jadi harus itu. Jadi bahwa
Tapi terus mana yang sudah masuk wilayah politisasi agama, itu memang seharusnya ada sebatas kontrol sosial itu dari pemahaman dan keberagaman masyarakat, lalu kemudian juga dari peran ulama, begitu, lalu kemudian atau lembaga keulamaan, dan di situ konteksnya juga jelas apa itu negara ya. Itu negara tidak mungkin tidak, karena kan kaidahnya seperti kata Sayyidina Utsman, jadi innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Jadi Allah itu mengontrol kehidupan ini supaya menjadi baik itu melalui kekuasaan dalam hal-hal yang tidak bisa dikontrol melalui Al-Quran. Orang kalau melenceng, ada iman, ada takwa, dibacakan ayat, hadis, nangis, tobat. Itu dikontrol dengan Quran. Jadi gitu. Itu peran para ulama, para ustadz. Tapi ada orang yang melencengnya sudah beribu kilometer, dibacakan 1000 ayat ya apa itu nggak ngaruh. Itu harus dengan kekuasaan, kayak gitu. Contoh kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah di kita. Jadi kalau kontrol ulama ini kaitannya dengan rujukan ya. Kita mengalami krisis keilmuan dalam konteks Islam itu ya baik secara pemahaman, secara praktek. Terus juga ada ada krisis dalam rujukan, ketidakjelasan rujukan. Jadi ya ulama MUI saja ketika berfatwa itu sering dibuat mainan, diplesetkan dan semacam itu. Kemudian ya antar ulama, ya Allah alam siapa yang betul-betul ulama, yang jelas bahwa biasa dijuluki ulama, terus kemudian antar mereka mempertontonkan diri, bertarung, bertempur, saling ini, saling itu di depan umatnya yang awam. Itu yang membuat kredibilitas para ulama itu. Jadi itu yang masalah kita ini kan, ya secara umum. Jadi yang jelas bahwa kita butuh kontrol yang dalam kondisi seperti sekarang ini itu seperti apa, tapi yang jelas harus ada kontrol itu. Jadi ada kontrol sosial. Jadi sebetulnya masing-masing orang itu kan punya kontrol dalam dirinya sendiri. Ada kontrol sosial. Nah, cuman kan di kita itu lemah semuanya itu. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa. Yang jelas bahwa harus ada yang berfungsi, berperan sebagai kontrol. Jadi, tapi jangan sampai kemudian pengontrol itu justru malah membuat masalah semakin runyam, tidak terkendali. Betul-betul mengontrol dan berfungsi minimal untuk meminimalisir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Intinya perlu ada kontrol sosial ya. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan yang ingin memberikan tanggapan yang lainnya. Oh ya, mohon maaf Dr. Rahman. Dari MUI tidak ada mungkin panduan rambu-rambu tertentu dalam konteks ini? Ya. Terkait pemilu itu sudah ada fatwa dari MUI. Tapi terkait bagaimana meminimalisir konflik, ya, meminimalisir pembelahan, kemudian bagaimana mempersatukan semua umat Islam gitu, dalam artinya saling memahami dengan pilihan masing-masing. Baru kemarin dibicarakan, Ustaz. Oke. Insya Allah akan ada panduan ke depan. Ya. Dengan segala kita butuhkan, artinya bagaimanapun ininya tetap harus ada. Kemarin baru dibicarakan. Baik, insya Allah. Ya, Ustaz Abdurrahim mau memberikan tanggapan? Kalau beliau nggak perlu diberikan tanggapan. Tambahan itu. Iya. Saya sedikit tadi yang sampaikan Bu Yahya ya.
terkait dengan subjektivitas. Ya, apa itu? Saya ingat kata-kata Imam Ibnu Taimiyah ketika jadi ada tema-tema itu hampir tidak mungkin seseorang untuk tidak subjektif sama sekali. Yang beliau contohkan waktu itu ketika beliau ditanya tentang siapa ulama yang paling alim, paling tinggi ilmunya, paling hebat menurut beliau. Sebelum menjawab itu beliau menyampaikan pengantar itu bahwa dalam masalah seperti ini tidak mungkin seseorang bisa lepas dari unsur subjektivitas. Jadi besar atau kecil. Nah, dalam konteks tadi kan subjektivitas dalam memahami dan mempraktekkan maqasid. Maqasid itu wilayah ijtihadnya luas sekali. Jadi maqasid itu kan kontekstual kan. Memahami maksudnya dan semacam itu pasti ada unsur ijtihad di sana, dan ketika seorang mujtahid berijtihad itu besar umat Islam itu kan MUI itu kan sebagai rumah besar umat Islam ya, ingin menjembatani persatuan dalam perbedaan maksudnya. Artinya walaupun berbeda pilihan itu adalah masalah ijtihad, masalah ijtihad memilih pemimpin, ya, bukan terkait al-wala wal barok lah. Karena yang sering terjadi di sebagian asatid itu kan memandang bahwa pemilihan pemimpin itu perkara al-haq dan batil, perkara al-wala wal barok. Ini yang ingin diminimalisir oleh MUI, bahwa memilih pemimpin itu adalah terkait ijtihad. Ijtihad saja ya. Kalau itu ranah ijtihad, berarti kan salah pun dapat pahala, benar pun dapat pahala dua gitu kan. Tapi yang dikembangkan kan seolah-olah mau perang ini kan. Inilah satu-satunya pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa. Kalau dia tidak jadi pemimpin, maka bangsa ini akan rusak, kira-kira begitu. Ini yang ingin diminimalisir, Dr. Terakhir. Ya. Ustaz Muzaffar udah bergabung ya, silakan Ustaz Muzaffar. Kalau itu misi pencerdasan bangsa. Jadi salah satu kewajiban para ulama dan para dai hari-hari ini itu adalah memang betul-betul pencerdasan. Artinya kalau masyarakat cerdas sedikit saja itu kan sebetulnya itu tidak mudah diprovokasi seperti itu. Ya seperti contoh lah misalnya klaim bahwa ini calon umat, ini umat ada di semuanya dan segala macam itu. Jadi kan seperti itu dan lain sebagainya lah. Intinya ya itu, saya kira kalau kita fokus pada pencerdasan saja, jadi diajak masyarakat itu jangan pernah jadi kalau dalam konteks ini ya jangan emosional saja, karena ketika kita hanya emosional dalam masalah-masalah yang sangat kompleks seperti ini itu hanya dimanfaatkan dan ya ujung-ujungnya rugi aja umat itu. Iya, iya. Dan karena yang paling mampu memanfaatkan itu mereka-mereka yang punya kekuatan, dan itu bukan di pihak umat. Jadi secara umum. Jadi itu saya kira. Tadi sedikit yang terputus yang saya sampaikan, ya artinya bahwa itu pasti ada subjektivitas itu. Ya hanya saja mungkin ada subjektivitas yang ditolerir, ada yang tidak ditolerir. Nah, tadi kaidah-kaidahnya tadi sudah disampaikan. Ya kalau misalnya bahwa subjektif tapi yang bicara atau yang bersikap itu ahlinya, ada pasti begitu. Tapi secara umum itu masih ada wilayah toleransi. Jadi seperti itu. Jadi tapi ketika yang beropini dalam satu masalah itu ternyata bukan ahlinya, ya kalau wong seandainya benar pun itu disalahkan kok. Jadi saya terus ngoperasi meskipun ternyata selamat pasiennya, ya ketahuan di penjara. Jadi gitu. Secara umum jadi seperti itu. Intinya bahwa ya kita kembalikan, jadi ini bahwa bagaimana ijtihad itu dalam
bidang apapun. Ini baik ijtihad dalam konteks ilmu fikih ya, tapi ijtihad dalam konteks upaya sungguh-sungguh untuk memberikan solusi dalam satu masalah tertentu yang sifatnya umum itu. Yang penting bahwa itu dari ahlinya di bidang ijtihad. Jadi dari ahli ijtihad tapi tidak di bidang ijtihad, yang diijtihadi masalah ijma, yang nggak diterima siapapun. Dan dengan metodologinya. Jadi 3 hal itu secara umum. Tapi bahwa kemudian ada subjektivitas, ada ini, itu pasti. Kan mazhab fikih itu ada kan. Mengapa fatwa bisa berubah? Imam Syafi'i punya qaul qadim qaul jadid, itu salah satu faktor penyebabnya adalah ya kondisi situasi di mana atau latar belakang di mana seorang ulama, mufti, mujtahid itu berada. Jadi latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, jadi kehidupannya seperti apa. Jadi ada analisa ya, mengapa kok Imam Ibnu Hazm itu dalam tanda kutip sekasar itu misalnya gitu, berfatwa itu tanpa teding aling-aling, itu kan dipelajari latar belakang beliau, keluarga beliau, kehidupan beliau, seperti itu punya pengaruh semuanya dalam berfatwa. Jadi insya Allah itu ada itu. Nah itu termaklumi, tapi semuanya ada kaidahnya. Jadi makanya dalam konteks pemahaman itu yang penting kaidahnya. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Rahman tadi itu, bahwa selama sesuai dengan kaidah, itu salah pun ya ditolerir, bukan dianggap kesalahan, dan biasanya memang dalam batas gitu. Tidak akan tahu jauh kebablasannya. Insyaallah gitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Muthofar atas tanggapannya yang luar biasa. Dr. Abdurrahim, ya. Sepertinya ini tidak ada yang mau berbicara lagi nih. Ya, silakan ditanggapin dan memberikan closing statement. Ya ini sebagai closing statement ya, bahwa perlu juga kita ini sebagai penambahan membedakan antara pertarungan politik dengan politisasi agama. Misalnya saya berikan contoh begini, kita harus membedakan posisi kita misalnya sebagai pihak ulama dalam konteks menengahi semua pihak dengan posisi kita sebagai politisi yang bertarung di wilayah itu. Saya berikan contoh misalnya fenomena terakhir ya, ketika ada salah satu tokoh misalnya muncul di azan. Ya, saya belum melihat sih. Begitu. Kalau kita melihat dalam konteks pendekatan keagamaan, ya dia Muslim, yang punya media ya dia, maka kita harus melihatnya perspektif yang mana. Kalau perspektif ulama, misalnya kita sebagai mewakili entitas keseluruhan, maka pendekatannya sebenarnya pendekatan norma publik. Pendekatannya pendekatan pemerintah. Tapi bagi kita, karena kita berbeda pandangan, ya silakan Anda mau menghantam dan seterusnya, itu persoalan yang terbuka begitu, dan itu secara agama tidak menjadi persoalan. Artinya kita tidak menggunakan pendekatan apakah politisasi agama itu seperti apa dalam konteks ini ya. Misalnya konteks rivalitas, konteks perbedaan pandangan, persaingan politik. Jadi kalau ada pihak lain yang berbeda pandangan dengan Anda, mau masuk ke wilayah Anda, maka Anda perlu juga kan membuat perlawanan, membuat situasi, membuat ini jangan sampai orang yang dia sebenarnya bukan identitas kita, tapi kemudian masuk ke ceruk wilayah kita misalnya. Ini konteksnya sebenarnya menurut saya adalah konteks pertarungan wilayah yang itu biasa, sesuatu yang biasa, maka kita harus memiliki ide kreatif bagaimana melakukan perlawanan terhadap konteks saingan gitu. Jadi ini kita harus bedakan mana wilayah pertarungan
pertarungan politik, pertarungan ide gagasan, pertarungan isu dengan mana wilayah yang hakikatnya politisasi agama. Kalau politisasi agama itu mendistorsikan pemahaman, ada unsur manipulasi, ada unsur apa istilahnya menjadikan pemahaman, merubah pemahaman keagamaan, menjadikan agamanya sekedar alat saja, sehingga di situ ada paham-paham yang dipakai dan seterusnya. Maka memang perlu kita bedakan mana wilayah pertempuran, mana wilayah persaingan, mana wilayah adu gagasan ide dan ya hantaman. Itu situasi yang natural ya. Persaingan itu suatu yang natural dalam persaingan politik. Di saat yang sama bahwa mana yang memang benar-benar politisasi agama. Mungkin itu Ustaz Rahman yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu termut Ustaz Rahman. Itu suaranya nggak terdengar. Waduh, tadi udah banyak ngomong padahal. Baik, terima kasih Dr. Abdurrahim atas pemaparan dan presentasi pada diskusi Kopi Hangat pagi ini. Di antara kesimpulan penting adalah dari diskusi kita pagi ini adalah politik nilai agama atau politik agama itu yes, ya, sementara politisasi agama apalagi mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik sesaat itu adalah no, ya tidak. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan depan dengan tema yang tidak kalah serunya dengan tema kita hari ini. Pekan depan, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita adalah Al-Ustadz Ahmad Muzaffar MA. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita akhiri diskusi Kopi Hangat ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah ketemu lagi insyaallah. Ustaz Gunawan gimana lagi? Waalaikumsalam. Lagi di Bali toh. Oh, perjalanan. Lagi mana nih? Lagi di Bali. Lagi perjalanan ke Pondok, ke Jemberana. Oke. Khairan para lancar, insyaallah. Barakallahu fikum.